Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semua, sahabat semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya. Karena di sini saya lihat beberapa nama banyak ya, bukan beberapa sih yang banyak sudah sering ikut webinar saya ya, artinya udah sering ketemu ya. Dan insya Allah ini kita berjumpa lagi, alhamdulillah. Karena rahmat Allah ya, kasih sayang Allah, kita bertemu lagi. Ini momennya tepat banget ya, kita belajar tentang maafkan di awal Ramadan ya, menyambut Ramadan. Karena memang di Ramadan ini kan di Indonesia itu kan populer ya, sebelum Ramadan saling memaafkan. Cuman yang jadi pertanyaan adalah memaafkannya benaran memaafkan atau hanya memaafkan di kata-kata saja gitu ya, secara apa, formalitas saja gitu. Padahal di hatinya masih kesal, masih dongkol. Hari ini kita belajar tentang maafkan. Kenapa? Karena ternyata memaafkan itu adalah sebuah skill, adalah sebuah keahlian. Jadi keahlian, skill itu bisa dipelajari. Ya, jadi menariknya skill, keahlian itu bisa dipelajari dan bisa kita latih ya, bisa kita coba nanti tentunya. Gitu ya. Oke teman-teman semua, saya mohon izin ya untuk share screen-nya. Teman-teman bebas ya, yang mau buka video silakan, yang mau mematikan video silakan ya. Nah, ini adalah tema kita pada pagi hari ini ya. Mudahkanlah maafmu, niscaya lebih tenang jiwamu ya, Masya Allah. Jadi kita mudahkan maaf kita, insya Allah jiwa kita lebih tenang ya. Dan kita akan belajar lebih kurang selama 1 jam ke depan, dan tentunya ada juga prakteknya nanti ya. Bisa teman-teman langsung praktekkan gimana sih dalam proses maafkan. Mungkin saya perkenalan sedikit dulu ya bagi yang mungkin belum tahu atau baru pertama kali ya ikut kegiatan saya. Ya, salam kenal semuanya. Saya Agus Ari Wibowo, akrab disapa Uda Agus. Alhamdulillah hari ini aktivitasnya penulis, relationship coach ya, founder Belajar Ta'aruf dan juga Akademi Pernikahan. Jadi ini adalah terselenggara atas kerjasama Belajar Ta'aruf dan Akademi Pernikahan. Belajar Ta'aruf itu khusus buat yang jomblo, Akademi Pernikahan khusus yang untuk yang udah menikah seharusnya ya. Tapi mungkin banyak di antara teman-teman masih jomblo tapi berada di grup Akademi Pernikahan ya. Karena saking semangatnya belajar gitu ya, sampai mempelajari ilmu-ilmu tentang pernikahan. Dan juga saya seorang happy counselor ya. Happy counselor itu sebutan untuk para konselor atau konsultannya di Kampung Hening ya. Ini beberapa sertifikatnya, terapi dan NLP. Dan saya juga tim narasumber di Akil Balik Community, ya ini binaannya Ustadz Adriano Rusfi. Nah, kenapa kita perlu ya mempelajari ilmu memaafkan? Jadi sebelum kita mau masuk ke pembelajarannya ya, bagaimana memaafkannya, kita mesti tahu dulu ya, alasan nih, why-nya, kenapanya, mengapa ya kita perlu mempelajari ilmu memaafkan ini. Penting nggak sih gitu ya? Karena bisa jadi malah nggak penting gitu ya. Nah, ternyata ada beberapa hal teman-teman alasannya setelah saya coba gali gitu ya, dan pahami. Yang pertama adalah kita semua nih, termasuk saya juga, teman-teman peserta, bahkan juga di luar sana yang bukan peserta, kita berada di dalam realita kehidupan yang tidak baik-baik saja. Ya, jadi kita berada di realita kehidupan yang nggak ideal. Ya, hampir setiap hari mungkin kita punya rasa kesal gitu ya sama orang lain, entah itu orang terdekat, entah itu orang jauh gitu ya. Kadang kita keluar rumah gitu ya, misalnya kayak rumah saya nih, di depannya jalan kecil gitu. Kita keluar rumah ya ternyata ada mobil parkir di depan. Dicari orangnya nggak ketemu nih, mana orang nih yang ngalangin jalan ya, di belakang udah antri mobil mau lewat. Karena jalannya kecil, jadinya harus mindahin tuh mobil dulu, ternyata orangnya nggak ada. Nah itu kan sesuatu yang membuat kita kesal gitu ya sama seseorang. Jadi kita berada dalam realita kehidupan yang tidak baik-baik saja gitu. Jadi ini sunatullah teman-teman. Sunatullah. Jadi kita berada di realita kehidupan yang nggak ideal.
Kalau maunya baik-baik saja, kalau maunya ideal itu bukan di dunia, ya, tapi di surga ya. Nanti kalau misalnya kita udah meninggal dan masuk surga, insya Allah itu ideal semua ya. Insya Allah nggak ada kesal, marah dan sebagainya. Tapi kalau kita masih ada di dunia, kita berada di kehidupan yang tidak baik-baik saja. Ya artinya apa? Artinya ilmu memaafkan ini akan sangat dibutuhkan, baik untuk hal yang kecil, menengah gitu ya, maupun kesalahan yang besar. Ya, kalau yang kesalahan-kesalahan kecil ya mungkin maafin udah nanti udah nggak masalah lagi. Tapi ada yang sedang mungkin ya setahun 2 tahun masih nyelekit ya masih melekat di hati. Tapi ada juga mungkin yang besar gitu ya 10 tahun 20 tahun tapi masih tersimpan di hatinya. Ya, jadi kita perlu belajar ini memang karena kita berada di kehidupan yang tidak baik-baik saja. Kehidupan kita tidak dipisahkan dari berbagai interaksi dengan orang lain, baik orang terdekat maupun orang yang tidak dekat ya, tetangga, orang yang nggak kita kenal di jalan ya, di jalanan itu sering ya kesal dan sebagainya. Kita lagi bawa motor misalnya, tiba-tiba ada orang yang motong gitu ya, karena buru-buru entah kenapa gitu, atau tiba-tiba ada orang yang nyenggol kita, nyenggol kendaraan kita, atau tiba-tiba ada mak yang lewat ya, mendahului kendaraan kita gitu ya dengan alanya mak-mak ya. Yang mana ya setiap interaksi itu berpotensi konflik. Apalagi ya dengan orang-orang terdekat ya, dengan pasangan, dengan anak, orang tua dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah lebih mudah memaafkan ya, lebih mudah memaafkan akan membuat kehidupan kita menjadi lebih tenang, lebih sehat dan lebih bahagia. Ya, 3 ya dampaknya. Lebih tenang, lebih sehat dan lebih bahagia. Nah, ilmu memaafkan digunakan secara berkelanjutan, ya kapanpun kita membutuhkannya. Jadi ketika teman-teman udah tahu konsepnya memaafkan, udah memiliki keahlian dalam memaafkan, maka ilmu ini bisa digunakan kapanpun. Bahkan bisa juga diwariskan, diajarin ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita, gitu ya, ke cicit kita misalnya, gitu ya. Kalau misalnya nanti Allah kasih usia yang sangat panjang, gitu, sampai 100 tahun, 120 tahun, mungkin bisa ketemu dengan apa? Dengan cicit gitu ya, cucu lagi dari cicit dan seterusnya ya. Artinya apa? Ini insya Allah ilmu yang bermanfaat. Jadi teman-teman semua, sahabat semua, ketika teman-teman belajar ya harapan saya fokus ya, kalau perlu dicatat ya, dipraktekkan dan juga mungkin bisa sharing nanti dengan pasangannya, dengan anaknya. Anak saya kecil, usia 4 tahun, 7 tahun ya. Alhamdulillah udah saya ini wariskan ya, sudah saya ajarkan ilmunya, ya bukan wariskan sih ya, bukan, sudah saya ajarkan. Ya sudah saya belajarkan mengenal emosi, memaafkan dan sebagainya. Nah, dampak buruk sulit ya atau tidak mau memaafkan. Kenapa sih kita memaafkan? Apakah ada ya dampak buruk dari tidak mau memaafkan itu? Ternyata ada. Ya, yang pertama akan menjadi penyakit baik fisik. Ini yang pertama fisik dulu. Ya, semalam saya ketemu sama beberapa orang-orang yang sedang berjuang gitu ya, berjuang untuk memaafkan dan sebagainya gitu ya, dan mereka sharing gitu ya, ketika dalam proses tidak sulit ya memaafkan itu, banyak yang dampaknya ke fisik ya, misalnya merasa anxiety ya, cemasan yang berlebihan gitu kan, merasakan ketakutan yang berlebihan, sesak napas ya, ke asma. Yang paling banyak juga GER ya, GER-nya naik, asam lambung naik, muntah gitu ya, tiba-tiba muntah aja lagi jalan muntah gitu ya. Nah, itu adalah dampak-dampak ke fisik. Jadi kalau misalnya ditanya ada sih dampaknya, ada nggak sih dampaknya menyimpan amarah itu, dendam itu ke fisik? Ada ya. Biasanya 3 ya penyakitnya. Biasanya asma ya, kulit ya, kulit gatal dan sebagainya, dan yang ketiga adalah lambung ya, perut gitu ya. Ada nggak di sini nih yang lambungnya sering naik gitu ya, asam lambungnya sering naik? Ya bisa jadi karena ada emosi-emosi yang belum dilepaskan, ada yang belum dimaafkan ya. Oh iya, semalam ada juga tuh yang cerita, ada yang sampai tensi darahnya itu ketika dia lagi kesel banget gitu ya, naik sampai 200 ya, 200/120. Wah, kaget kan? Tinggi gitu ya. Kenapa? Karena nggak mau memaafkan, kita sulit memaafkan. Ini dampaknya ke kita sendiri. Jadi bukan ke orang yang nyakitin kita. Ya, makanya saya selalu ya semangat menyampaikan ini. Karena apa? Karena ini buat kebaikan kita. Ini kalau yang fisik ya. Kalau psikis, yaitu anxiety ya, cemas ya,
galau, resah, ya hidup nggak tenang dan sebagainya. Dan yang ketiga, dalam jangka panjang bisa menyebabkan trauma. Ya misalnya nih yang jomblo misalnya pernah disakiti oleh mantan, lalu menyimpan dendam, menyimpan amarah kepada mantan, pada akhirnya apa? Sulit menikah, ya sulit membuka hati ke orang baru, ya sulit untuk memulai hubungan baru. Atau mungkin bagi orang-orang yang pernah menikah, ya jadi pernah menikah lalu bercerai, lalu punya rasa kesal gitu ya kepada mantan pasangannya dan itu belum termaafkan, akhirnya apa? Akhirnya jadi sulit juga ya untuk memulai pernikahan lagi kalau misalnya ada niat menikah lagi. Nah, hidup menjadi nggak tenang dan gelisah ya. Itulah ya kenapa kita perlu memaafkan. Nah, memaafkan teman-teman semua bukan memberi. Nah, ini penting, ini konsep pertama ya, mindset penting. Mindset pertama adalah memaafkan. Ya, memaafkan bukan memberi. Ini kan sering kita dengar di masyarakat kan memberi maaf ya. Kalau orang yang bersalah dia meminta, maafkan aku minta maaf, aku mohon maaf. Nah, ketika mindsetnya seperti itu, seolah-olah orang yang disalahi ini, ya si korban ini, orang yang disakiti ini dia memiliki ego tersendiri. Ya enak aja mau dimaafin, kesalahannya aja begitu. Nah gitu kan. Kenapa? Karena mindsetnya adalah memberi. Maka teman-teman semua hari ini ya saya sampaikan ke teman-teman bahwa memaafkan bukan memberi. Tapi memaafkan itu apa? Membuang. Nah, ya jadi memaafkan itu melepaskan, membuang sampah ya sesuatu yang busuk, buruk dan merusak diri kita. Ya jadi kalau kita udah beda nih mindsetnya, cara pandangnya tentang memaafkan, insya Allah lebih mudah maafkan. Karena kalau sebelumnya kan kita merasa memiliki ego tersendiri gitu ya ketika mau memaafkan. Kita kayak memegang sesuatu yang berharga yang dibutuhkan orang. Karena kita berpikir mungkin maaf itu dibutuhkan oleh orang yang meminta maaf. Ya kayak punya duit ya, orang minta duit ke kita ya. Berarti kita punya kelebihan gitu kan. Nah, maaf kadang disalahpahami juga begitu. Ya, makanya orang yang memberi maaf terkadang jadi malas gitu ya, jadi enggan. Oh, nggak mau, kita nggak mau beri maaf. Maafku mahal gitu ya, maafku berharga dan sebagainya. Nah ya, saya sering mengilustrasikan seperti ini teman-teman semua, seperti telur busuk. Ya orang yang dia disakiti oleh orang lain, hatinya sakit, dia kesal, dia marah, dia punya dendam, itu dia sama ibaratnya dengan menyimpan satu telur busuk. Wah, masuk telur busuk. Besok disakiti lagi sama orang lain, ya simpan lagi amarahnya dan sebagainya. Ambil telur busuk, masukin lagi kantongnya. Ya, telur busuknya pecah lagi gitu ya. Kebayangkan wanginya ya. Mungkin kalau emak-emak yang suka masak, yang biasa sering ketemu zong ya, ketemu zong telur busuk, mungkin udah kebayang tuh baunya kecium gitu. Ya sulit memaafkan kayak gitu. Kita nggak nyaman dengan telur busuk tersebut ya, kita kemana-mana bawa telur busuk, tapi kita nggak mau buang. Jadi orang yang sulit memaafkan itu seperti orang yang menyimpan telur busuk. Ya makanya dalam Islam jangan lama-lama. Ya dalam Islam marahan boleh, ya kesal mau boleh. Tapi cukup 3 hari saja ya. Lebih dari 3 hari udah nggak boleh lagi. Ya udah masuk dendam dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau telur busuk ini ya disimpan dalam waktu yang lama, makin lama makin busuk. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri karena dia ada di badan kita. Orang yang nyakitin kita mah dia udah jalan dengan kehidupannya. Ya dia mungkin udah bahagia, dia mungkin udah ketawa ketiwi gitu ya. Dia mungkin udah lupa ya, udah nggak mikirin lagi tentang kelakuannya dulu gitu kan. Tapi kita sendiri ini masih meratapi, masih mencium bau busuknya. Ya pasti kemana-mana buat telur busuk sambil teriak, nih telurnya kok busuk banget. Ya kalau telurnya busuk ya buang gitu ya. Nggak mau buang. Nah kayak gitulah orang yang sulit memaafkan. Ada juga ya orang bijak mengatakan orang yang sulit memaafkan itu ibarat orang yang minum racun. Ya, jadi dia sendiri ini minum racun, tapi dia berharap orang lain yang mati, orang lain yang meninggal. Mungkin enggak? Ya enggak mungkin. Ya, dia sendiri yang minum racun, tapi berharap orang lain yang meninggal. Ya, ada juga yang mengatakan ya orang bijak lainnya ya orang yang sulit memaafkan itu adalah seperti orang yang dia ambil belati ya teman-teman tahu ya belati itu jenis pisau, dia tusukkan di dadanya, wah sakit. Lalu dia teriak kemana-mana bilang dadanya sakit,
Terus orang bilang cabut belatinya, dan dia nggak mau cabut belatinya. Dia merasakan sakit tertusuk belati, tapi dia nggak mau cabut belatinya. Lalu dia terus teriak. Nah kayak gitu tuh orang yang tidak mau atau sulit dalam memaafkan. Yang rugi siapa? Ya diri dia sendiri. Ya makanya penting ya kita belajar untuk memaafkan dan mulai praktek memaafkan. Nah, memaafkan itu apa? Melepaskan. Ini mindset pentingnya bahwa memaafkan itu melepaskan, membuang. Yang dibuang apa? Rasa sakit, benci, dendam, dan kemarahan. Karena sakit hati, benci, dendam, dan kemarahan ini apabila terus kita pendam di dalam diri kita, ini akan menjadi penyakit. Ya, ini akan menjadi penyakit dalam diri kita dan merusak diri kita. Nah, yang kedua adalah memaafkan itu bukan hanya untuk kebaikan orang lain, tetapi yang lebih utama, yang lebih penting adalah kebaikan diri kita sendiri. Ya, jadi memaafkan itu adalah sebagai salah satu bentuk, salah satu cara kita menyayangi diri kita sendiri. Ya, di banyak orang nih ya nggak mau memaafkan ya berarti secara tidak langsung, secara tanpa disadari dia sedang apa? Sedang menyakiti dirinya sendiri. Ya. Memaafkan, nah ini penting juga, memaafkan bukan melupakan. Ya, memaafkan bukan melupakan. Kan banyak tuh ya muncul kalimat, dimaafin sih, tapi aku nggak lupakan kesalahan. Wah itu udah benar memaafkan belum? Tergantung, ya. Tergantung ketika dia mengingat masalah itu ada reaksi emosi nggak di dalam dirinya. Kenapa? Karena kalau melupakan ini sulit ya, atau mungkin agak mustahil gitu ya, kecuali amnesia. Kepalanya kejedot tembok itu buah gitu ya, jadi amnesia, hilang semua database di kepalanya bisa. Tapi kalau misalnya nggak ada masalah apa-apa, dia nggak akan lupa. Kenangan yang terjadi dalam kehidupan kita itu kan nggak ada yang hilang sebenarnya, hanya ditumpuk ya oleh kenangan lainnya. Ya ditumpuk ya mungkin kita nggak ingat itu bukan berarti hilang dari ingatan kita, tapi suatu saat bisa saja dipanggil kembali ya memorinya dan sebagainya. Nah, memaafkan ini ukurannya teman-teman semua. Ketika nih kita ingat kejadiannya, itu ada reaksi nggak di fisik kita? Ya, kalau saya biasanya dalam sesi terapi terapi langsung itu ke orang, saya tanya-tanya tuh. Nah, dalam proses nanya-nanya itu terkadang kelihatan gitu ya reaksi di wajahnya. Pernah suatu ketika saya bicara sama seorang anak yang di masa SD, ya masa SD-nya pernah dibully. Nah, saat ketemu saya usianya sudah sekitar 23 tahun. Ya artinya udah sekitar 10 tahun berlalu gitu ya. Kalau dia SD usia 10 tahun ya mungkin udah 13 tahun. Ya udah 13 tahun berlalu dan dia masih punya dendam tuh dengan masalah bulinya. Ya, jadi ketika saya minta ceritain tentang bulinya itu, dia nangis. Ya, nangis plus wajahnya menunjukkan ekspresi kemarahan. Wajahnya memerah, matanya merah gitu ya. Ngomongnya suaranya udah berubah gitu ya. Yang awalnya ngomongnya biasa, habis itu udah bergetar suaranya. Itu berarti masih ada tuh ganjalannya. Nah, itu belum memaafkan. Ada juga orang yang ketika dia menceritakan masa lalunya yang menyakitkan, dia malah santai aja. Ya, bahkan ketawa aja. Biasa aja. Kenapa? Karena sudah memaafkan. Karena udah selesai. Ya, jadi salah satu ngukurnya ya bagi teman-teman yang mungkin saat ini hari ini punya masalah belum memaafkan, coba aja dicek. Coba ingat kejadiannya. Ketika mengingat kejadian itu ada nggak reaksi emosinya? Ya, ada yang reaksi emosi itu yang sampai muntah, ada. Saya pernah ketemu sampai muntah. Jadi ketika diminta ceritain tentang orang yang menyakitinya itu dia muntah. Ya ada yang sakit kepala gitu ya. Tiba-tiba kepalanya sakit, tiba-tiba pusing ya, atau bahkan ada yang nggak mau, nggak mau, suruh cerita, nggak mau, saya nggak kuat kalau cerita saya pasti teriak-teriak, kalau cerita saya pasti nangis, ya kalau cerita saya pasti pasti kayak orang kesurupan misalnya gitu kan. Kenapa? Karena belum memaafkan dan masih butuh proses memaafkan. Jadi memang memaafkan itu bukan untuk melupakan, ya, tapi menerima dan berdamai dengan kejadiannya. Jadi meskipun ingat kejadiannya, meskipun meskipun bisa menceritakan kejadiannya, ya santai saja. Ya, salah satu terapi dalam memaafkan itu yang menurut saya paling bagus salah satunya adalah stand up comedy. Ya, saya penggemar stand up comedy, jadi saya suka nonton stand up ya di YouTube gitu kan.
Itu banyak ya di antara para stand up komedi itu membuat materi komedinya berdasarkan pengalaman pahit masa lalu. Ya, pengalaman pahit masa lalu, pengalaman menyakitkan di masa lalu, dia tulis ulang, dia ubah ulang, dia ubah sudut pandangnya, dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang lucu. Jadi dia mentertawakan kejadiannya di masa lalu dan mengajak orang lain untuk tertawa atas kejadian itu. Ya, nah makanya salah satu terapi yang sangat disarankan juga dalam proses memaafkan adalah terapi nulis. Ya karena stand up comedy itu kan berawalnya dari nulis kan, mereka nulis materi, mereka ditulis dulu kan, dibikin dulu setup-nya dan sebagainya lah gitu ya. Nah kalau dalam proses memaafkan itu karena dia nggak celing sehari juga ya, jadi teman-teman ikut webinar memaafkan sejam, habis ini langsung menjadi manusia pribadi pemaaf, nggak begitu juga ya. Jadi jangan nyesal juga setelah ini, udah ikut webinar kok saya nggak langsung memaafkan, ya enggak. Karena itu kan butuh proses teman-teman semua. Ya, butuh proses, butuh usaha gitu ya. Nggak jadi dalam semalam juga gitu ya. Tapi insya Allah ketika teman-teman udah tahu peta jalannya mau kemana, itu akan jauh lebih memudahkan daripada nggak tahu sama sekali begitu ya. Nah, memang di sini butuh proses ya, proses untuk menerima dan berdamai dengan kejadian. Nah, yang keempat, memaafkan bukan untuk memaklumi kesalahan. Nah, ini sering ya dalam hubungan suami istri ya. Karena di sini banyak juga yang udah nikah ikutan, Pak Sutri. Banyak tuh dalam hubungan suami istri itu memaafkan dan memaklumi kesalahan. Ya, contoh ya, saya kasih contoh yang ekstrim ya. Ini misalnya nih ada seorang istri. Ya, ini bukan saya khayal ya, tapi ini kisah nyata ya. Kisah nyata nih seorang istri itu memergoki suaminya lagi berduaan dengan wanita. Nah, berduanya di mana? Kalau berduanya di mall, di tempat makan ya mungkin tidak terlalu mengesalkan gitu. Dan ini berduanya di kamar. Ya, berduaan di kamar dengan pakaian yang tidak lengkap gitu ya. Nah, lalu ya si suami minta maaf. Nah, suami minta maaf, istri maafin. Istri maafin, terima lagi. Wah, besok kejadian lagi, ulang lagi minta maaf. Terima lagi, lalu dimaafkan lagi, berulang lagi ya sampai beberapa kali hal yang sama terjadi. Nah, yang dilakukan si istri tadi adalah memaafkan dan dia memaklumi kesalahan dari pasangannya. Ya, dia maafin artinya terima lagi. Ya, padahal karena itu sudah sangat melanggar gitu ya syariat dan sebagainya, dia bisa saja ya memilih untuk tidak memaklumi kesalahan. Ya, misalnya mungkin pisah dulu, minta diantar ke orang tua gitu ya, suruh dia merenung, suruh suaminya tobat dan sebagainya. Atau mungkin ya bisa gugat cerai dan sebagainya ya kalau misalnya itu adalah pilihan terakhir gitu kan. Tapi setidaknya ada hal-hal yang dilakukan juga ya sebagai hukuman mungkin gitu ya. Misalnya minta diantarkan dulu ke orang tua, nggak mau ketemu dulu sekian lama dan sebagainya. Kasih dulu suaminya ini kesempatan untuk membuktikan kalau dia memang sudah benar-benar berubah gitu ya, taubat dan seterusnya. Nah, yang terjadi itu adalah apa? Memaklumi kesalahan. Ya, jadi memaafkan itu bukan memaklumi kesalahan, dia dimaafkan, tapi kesalahannya ya tetap dia pertanggungjawabkan. Ya. Jadi begitu ya. Jadi memaafkan itu bukan berarti kesalahannya jadi hilang. Kesalahannya jadi nol, enggak begitu. Memaafkan itu kan bukan tentang kita dengan dia saja, ya, tapi lebih tentang diri kita sebenarnya. Kita maafin dia itu biar kita rilis emosi jeleknya. Ya, kita rasa kesalnya, marahnya, bencinya hilangkan, itu tujuannya. Nah, sementara dia punya kesalahan, ya tetap ya harus diproses kesalahannya. Kalau melanggar hukum negara, diproses dengan hukum negara. Kalau melanggar hukum agama, diproses sesuai dengan tuntunan agama. Ya, jadi memang kesalahan maafkan itu bukan untuk menghapus ya atau menolkan kesalahan orang lain. Ya. Nah, yang terakhir adalah, nah ini, maafkan itu bagaimana sih? Nah, ini kuncinya teman-teman semua. Ya, nomor 5 ini poin utamanya. Ya. Memaafkan itu adalah berbuat baik. Ya, berbuat baik, berbelas kasih kepada orang yang menyakiti. Perbuatan baik paling sederhana adalah mendoakan. Ada di sini mungkin yang sulit memaafkan orang tuanya, coba doakan orang tuanya. Sebut nama orang tuanya 5 kali sehari setiap selesai sholat. Wah, masih ada kesal, tambah sholat sunnah. Ya, sholat sunnah aja bisa banyak tuh ya. Sholat sunnah rawatib aja bisa bisa hampir 10-20 rakaat misalnya. Sholat sunnah duha ya, sholat qiyamul lail ya bisa banyak. Coba banyak-banyak mendoakan kebaikan.
Ya, yang kedua, misalnya apa lagi? Berbuat kepada seseorang yang menyakiti, udah doain. Ya. Lalu misalnya kepada siapa lagi ya? Kepada mantan ya, kalau masih jomblo, ya doain aja. Kalau mantan mah nggak usah ditemui ya, cukup didoakan. Ya, berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Nah, inilah yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nabiullah Muhammad SAW. Ya, jadi Rasulullah SAW itu salah satu teladan dari indahnya akhlak beliau, yaitu adalah memaafkan orang yang menyakiti beliau. Tidak hanya memaafkan di mulut saja, di lisan saja, tapi sampai di level berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Ada beliau diludahi orang, ya, mau pergi sholat, ludahin. Besok jalan lewat sana, ludah lagi. Ya, besok lewat sana dapat ludah lagi. Lalu hari selanjutnya lewat sana, nggak ada yang ludahin. Ya, Rasulullah bingung lah, hari ini kok saya nggak dapat ludah. Ya, kenapa nih orang yang tukang ludah kok nggak muncul gitu kan? Akhirnya nanya-nanya. Sampai akhirnya ketahuan ya bahwa ternyata orang yang meludahi Nabi Muhammad Rasulullah sakit. Ya, tahu orang yang meludahi beliau sakit, Rasulullah nggak bersyukur, nggak senang gitu ya. Kalau manusia zaman mungkin senang gitu ya, syukurin gitu ya. Nah, kena kan batunya, makanya kemarin jangan iseng. Ya, akhirnya kena kan, sakit kan jadinya gitu ya. Tapi Rasulullah Nabi Allah Muhammad SAW tidak melakukan itu. Ya, beliau malah ikut bersedih. Ya, akhirnya pergi sholat, pulang dari masjid, nyampe di rumah menanyakan ke istri beliau gitu ya, ada nggak buah-buahan, kurma dan sebagainya. Akhirnya beliau menjenguk orang yang meludahi tadi. Ketika dijenguk orang yang meludahi tadi kaget gitu kan. Pas masuk ternyata orang yang kemarin gua ini nih, gua sakitin gitu ya, gua ludahin tiap hari. Sampai akhirnya dia tersadar. Ya, saya punya banyak saudara, saya punya banyak sahabat katanya. Tapi ketika saya sakit, orang yang menyakiti saya lah yang datang pertama. Ya, memang memaafkan itu tentang itu, bagaimana kita berbelas kasih. Ya, karena dalam proses maaf sakit, kita disakitin orang kan ada rasa sakit, rasa benci dalam diri kita. Nah, rasa benci, sakit hati, amarah dan dendam itu bisa diluruhkan, bisa dihancurkan, bisa dilepaskan. Salah satunya adalah dengan kasih sayang. Salah satunya adalah dengan cinta. Ya, pernah juga gitu ya di Taif itu ada kisah Rasulullah dilempari oleh orang kafir Taif. Dia dilempari oleh orang kafir Taif. Sampai akhirnya tumit beliau itu sampai luka berdarah gitu ya. Nah, di saat itu ya malaikat Jibril menawarkan bantuan. Wahai Rasulullah, wahai Nabi, gimana kalau misalnya saya runtuhkan gunung ini, saya timpakan kepada penduduk Taif agar mereka hancur semua. Ya, ini malaikat menawarkan bantuan ya, ingin nolong Rasulullah. Ya, kata Rasulullah apa? Oh, jangan, tunggu dulu ya, jangan. Di tulang sulbi mereka akan lahir kelak orang-orang soleh. Ya, Masya Allah. Ya, jadi Rasulullah udah disakiti tapi malah mendoakan. Kalau di sana akan lahir orang-orang soleh. Jadi kalau teman-teman nih memaafkan nih mulai detik ini mulailah dari memutuskan. Ya, memutuskan untuk memaafkan. Misalnya hari ini masih ada sakit hati sama seseorang. Bismillah, mulai hari ini saya memaafkan si fulan. Saya melepaskan rasa sakit hati, benci, dendam dan kemarahan saya. Dan mulai hari ini saya akan doakan kebaikan untuk ya. Nah, itu bisa dilakukan ya. Nah, yang selanjutnya gitu ya, kita perlu memahami ya level berbuat baik. Karena tadi memaafkan itu sama dengan berbelas kasih, berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Maka berbuat baik itu ada 3 levelnya. Ya, yang pertama adalah berbuat baik kepada orang yang baik padamu. Ini normal gitu ya. Lalu berbuat baik kepada orang yang netral padamu. Nah, ini mungkin butuh effort lagi nih gitu ya. Dan yang ketiga adalah berbuat baik pada orang yang menyakiti. Nah, pribadi yang pemaaf itu ya, pribadi yang pemaaf, mudah memaafkan, itu dia berada di level 3 ini. Berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Gimana caranya agar kita mudah berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita? Ya, ibaratnya nih teman-teman ngangkat barbel ya, ngangkat alat berat, ini kita kasih timbangan ya, kasih ukuran. Ini misalnya 1 kilo, ini misalnya 5 kilo, nah ini misalnya adalah 10 kilo. Ya. Nah, kalau misalnya selama ini ya di level 1-nya kita masih kurang, level 2-nya kita kurang, ya berat pas ngangkat yang level 3-nya. Karena otot kita belum terlatih ya untuk ngangkat. Jangankan ke orang yang menyakiti, kadang ke orang yang baik sama kita aja, kita jarang loh minta
menyampaikan terima kasih. Kita jarang mendoakannya. Ya kita udah ditolong sama orang di jalan misalnya gitu ya. Sama ojek online misalnya, ini paling sederhana ya. Diantarin sama ojek online ke rumah kita. Ya. Pernah nggak minta terima kasih? Ngucapin terima kasih. Ya. Kadang jarang ya, kadang lupa. Kenapa? Karena kita berpikir kan udah bayar gitu ya. Bayar kan buat tenaganya. Tapi untuk feel-nya, rasanya dia mau ngantarin kita, ya itu enggak terbayar oleh uang senilai rupiah yang kita berikan ke dia. Makanya ucapan terima kasih adalah sebagai salah satu bentuk kita berbuat baik kepadanya. Ya, kita punya uang ya bisa jadi, ya akan ada masanya ya kita udah kita punya uang, kita butuh sesuatu, tapi orang nggak ada yang mau bantuin. Artinya apa? Dari nilai feel kemanusiaannya, kemauannya untuk menolong kita, itu juga ada harganya teman-teman. Dan harganya itu tidak bisa dinilai dengan uang. Ya kadang kita mikir gitu ya, kita naik taksi online, ya kita naik ojek online, kita pesan makanan di online gitu ya. Kita mengira udah selesai, ya kasih duit udah selesai, kan udah selesai masalahnya, kan saya bayar, ya. Nah ini kan orang, tapi kebaikan orangnya kan mau bantu kita, ya dia mau nolong kita, ya itu kan nggak terbayar hanya dengan uang itu saja. Nah maka itu dilatih tuh diri kita, ngucapin terima kasih kepada orang yang baik. Atau mungkin di rumah ada yang ngantar makanan gitu ya, ada yang ngasih apa gitu ya. Kita biasakan untuk berbuat baik kepada orang yang baik. Nah, berbuat baik itu bisa dengan mendoakan, ngucapin terima kasih, itu yang paling sederhana gitu ya. Senyum gitu ya. Terus apalagi ngasih hadiah dan sebagainya. Lalu berbuat baik kepada orang yang netral kepada kita. Ya, jadi kalau yang pertama, level pertama itu berat bebannya 1 kilo, ini ada yang lebih berat lagi. Itu adalah berbuat baik kepada orang yang netral. Dia nggak kenal sama kita nggak kenal sama dia. Ketemu di jalan, ya mohon bantuan, minta pertolongan, ya misalnya di angkutan umum ya ada orang tua gitu kan, atau ibu hamil, ya lagi butuh dikasih tempat duduk gitu kan, di kereta biasanya. Nah, itu banyak tuh orang nggak mau ya pura-pura tidur, wah gitu capek gitu kan, nggak mau berdiri, kan itu berbuat baik kepada orang yang netral. Membantu orang yang terkena musibah itu netral juga. Ada nih saat ini lagi musibah di mana NTT, nah udah ikut membantu belum gitu kan? Kalau belum ya berarti ayo bantu, rajin-rajin melakukan itu. Nah ketika teman-teman semua melatih ototnya rajin ya, berbuat baik kepada orang yang baik kepada teman-teman, berbuat baik kepada orang yang netral kepada teman-teman, ya entah itu melalui ucapan, entah itu melalui doa gitu ya, entah itu melalui materi yang membantu secara materi, maka insya Allah ya akan lebih mudah, ya akan lebih ringan terasanya mengangkat beban yang ketiga ini, yaitu berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Kenapa? Karena otot kebaikan kita udah terlatih. Ya, otot kebaikan kita sudah terlatih ngangkat yang 1 kilo, udah terlatih ngangkat yang 5 kilo. Insya Allah walaupun terasa agak berat, tapi bisa dilakukan ngangkat yang 10 kilo. Ya, jadi gitu ya teman-teman semua. Jadi hari ini PR utamanya adalah peka terhadap banyak kebaikan orang. Jadi kita hidup, kita fokus kepada kebaikan orang. Kalau ada orang yang buat baik kepada kita sekecil apapun, kita setidaknya mendoakan orangnya. Ya, paling tidak senyum kepada orangnya. Paling tidak ngucapin terima kasih kepada orangnya. Ya. Ketika ada orang yang netral ya di lingkungan kita, di jalan kita nggak tahu dia siapa, tapi dia butuh pertolongan, kita bantu ya semampu kita, sebisa kita. Gitu ya. Nah, ini ya salah satu hal yang perlu dilakukan dalam memaafkan, yaitu adalah mengikrarkan, memaafkan dan mengikhlaskan. Ya, jadi nanti teman-teman bisa lakukan ini di rumahnya, mungkin sepertiga malam gitu ya, yang lebih hening, lebih tenang. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa catat dulu nanti. Ya, kejadian-kejadian yang belum termaafkan, kejadian-kejadian yang belum dimaafkan. Lalu pilih salah satu kejadian yang ingin segera dimaafkan. Nah, pilih waktu yang tenang ya, misalnya sepertiga malam, lalu luangkan waktu untuk tafakur. Lalu ikrarkan di dalam diri. Ya, Bismillah, ya Allah, ya Rabb, mulai detik ini hambamu ini memaafkan, ridho, ikhlas terhadap si fulan. Sebut namanya.
Ya Allah, limpahkanlah kebaikan, kebahagiaan, dan keberkahan pada kehidupan si fulan. Ya, jadi ini bisa diikrarkan nih untuk pertama kali ya, yang mungkin selama ini ada yang sulit banget dimaafkan, ada yang berat sekali dimaafkan. Ya, maka ini dilakukan. Ya, coba dilakukan. Di awal-awal mungkin teman-teman nangis gitu ngucapinnya, mungkin bergetar, nggak apa-apa. Ya, itu hal yang wajar, hal yang normal. Nikmati aja. Ya, terima aja gitu kan. Jadi jangan ketika nangis jangan ada penolakan dalam diri. Wah, nggak mau nangis, jangan begitu. Udah biarin aja nangis. Ya, biarin aja ngalir keluar. Gitu ya. Karena apa? Karena di tahap itu memang mungkin rasa nggak nyaman nyebut namanya. Tapi ketika dilakukan berulang, mendoakan kebaikan untuknya, kita insya Allah lama-lama akan menjadi lebih tenang dan nyaman. Ya, ini kalau untuk yang sudah terjadi ya udah lama. Nah, setelah ini saran saya teman-teman semua sebelum tidur malam ya, sebelum tidur misalnya mau tidur nih ya, udah doa, udah wudhu dan sebagainya, coba ingat-ingat ya kejadian satu hari yang telah kita lewati. Ya, dari kita bangun tidur sampai kita tidur. Nah, di saat itu ya kita ingat tuh ya, mungkin muncul wajah suami yang ngesalin gitu ya, mungkin muncul wajah istri yang ngesalin. Namun ikrar dalam diri, maafkan. Ya Allah, bismillah aku maafin suamiku yang mungkin hari ini begini-begini. Ya, berikanlah kebaikan untuknya, kesehatan untuknya. Lalu mungkin muncul lagi nih wajah anak gitu. Ini anak main handphone mulu, nih anak main game mulu gitu ya. Nggak mau ngerjain pekerjaan sekolahnya gitu kan. Nggak mau dengerin orang tuanya. Kesal tuh sama anak. Kita ikrarkan dulu dalam diri. Ya, bismillah hari ini saya maafin anak saya doakan kebaikan untuknya. Wah, muncul aja mertua misalnya. Ya, kalau misalnya ada sama mertua atau muncul wajah tetangga gitu. Wah, ini orang nyinyir banget nih dari tadi ya, dari siang gitu kan, kesal sama dia gitu kan. Udah maafin. Jadi kita pastikan kita tidur dengan apa? Dengan tidak membawa amarah, benci, dan kesal. Jadi sebelum kita tidur itu kita rilis, kita maafkan. Gitu ya, termasuk kalau yang udah punya anak ini diajarkan juga ke anaknya. Ya, jadi sebelum tidur bisa temui anaknya, nak, sebelum kamu tidur nanti bayangin wajah ibu ya, gitu. Bayangin wajah ayah ya. Kalau misalnya hari ini ayah ada ngesalin ke kamu, ayah ada marah, ibu ada ngesalin ke kamu, tolong dimaafin, doain ibu gitu. Ya. Jadi dilakukan itu secara setiap hari. Jadi sebelum tidur anak kita juga tidak membawa marah. Kenapa? Karena kemarahan anak yang terus bertumpuk kepada orang tuanya itu bisa menjadi luka batin. Ya, bisa menjadi luka pengasuhan bagi diri. Itu akan berdampak buruk juga ke dia ke depannya. Sementara kita seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya di awal, kita ini ya tidak hidup di di kehidupan yang baik-baik saja, yang ideal. Ya, yang namanya sama anak yang pasti ya kita ada kesal gitu. Kadang kita mungkin kelepasan marah dan sebagainya. Makanya nih sebelum tidur ya, agar itu nggak mengendap gitu di dalam alam bawah sadarnya, kita ajak dia untuk memaafkan. Sekaligus ngajarin anak untuk maafin ya. Kalau anak kan punya ini juga ya, punya kesal-kesal juga sebenarnya ya. Kesal sama orang tua mungkin, kesal sama kakak atau adiknya gitu ya. Kalau dia udah berinteraksi keluar, bisa jadi itu kesalnya sama temannya gitu ya. Nah, kita ajak tuh anak dari kecil. Nah, sebelum tidur nih coba kamu ya bayangin wajah siapa yang kamu kesalin hari ini. Teman ada nggak dari teman? Oh iya, tadi teman nih ya. Dia ngeledekin saya. Oh, ini nih siapa? Si Fulan ini ya dia ngambil mainan saya terus rusak gitu kan. Ya udah kamu maafin ya, maafin gitu ya. Ya mungkin anak di awalnya kesal gitu ya, nggak mau maafin tapi pelan-pelan aja. Ya jangan dipaksa juga. Kamu harus maafin ya. Kalau nggak maafin nanti ini loh bla bla bla. Nanti luka pengasuhan loh. Gitu. Jangan begitu juga tapi santai aja. Karena saya pernah ya kejadian anak saya itu jam tangannya diambil sama teman. Ya, dan dia nangis gitu ya. Bahkan sampai sebelum tidur dia nangis. Saya suruh maafin agak berat bagi dia, saya suruh maafin malah nangis lagi dia kan. Ya udah kamu belum bisa maafin ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu bisa nanti maafin nanti. Kalau kamu bisa maafkan besok maafin. Kalau lusa bisa maafin lusa. Akhirnya menjadi lebih tenang. Besok kita tanya lagi gitu ya. Kita gali lagi kira-kira gimana nih jam kemarin. Alhamdulillah ternyata udah nggak masalah lagi ya. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, ini worksheet untuk memaafkan.
Nah, ini worth it untuk memaafkan teman-teman kalau hari ini gitu ya, misalnya nih masih ada kejadian yang belum dimaafkan, ini untuk kejadian-kejadian yang berat ya. Kalau kejadian yang ringan ya mungkin sebelum tidur itu bisa gitu ya. Kalau yang berat misalnya siapa nih yang belum dimaafkan? Ya, tulis namanya di sini. Lalu tulis hubungan dengan orang tersebut. Ya, misalnya namanya di sini adalah Budi ya. Ini maaf ya kalau ada kesamaan nama karena saya ngarang aja nih. Hubungan adalah apa ya hubungan? Hubungan orang tua misalnya si Budi ini orang tua. Ini maaf juga ya kalau misalnya kebetulan ada yang nama orang tuanya Budi ya. Yang lalu ditulis nih doa terbaik apa yang akan dikirim ya. Misalnya nih doa terbaik, ya Allah berikanlah kesehatan untuk ayahku, untuk papaku, kebaikan gitu kan. Dan yang selanjutnya adalah hadiah terbaik ya. Hadiah terbaik apa yang akan diberikan. Jadi kalau ke orang tua, ke saudara itu bisa menyiapkan hadiah terbaik. Oh, saya akan belikan nih ya sarung sarung merek dinosaurus terbang. Ada nggak ya yang harganya 3 juta? Oh, carikan hadiah terbaik. Nah, lalu temui orang tuanya, kasih hadiah terbaik tersebut. Ya, ini dilakukan. Ya, alhamdulillah ini juga yang dulu ya saya lakukan ketika saya berdamai memaafkan orang tua saya gitu ya. Karena insya Allah teman-teman semua apa yang saya sampaikan tadi, insya Allah saya sudah coba ya, terutama kalau saya dulu masalahnya ke orang tua, ke ayah saya, karena qadarullah gitu ya, Allah istimewakan saya dengan menjadi anak yang lahir di keluarga broken home ya. Jadi memang dari kecil ada persoalan lah gitu ya sama orang tua, khususnya ayah gitu ya. Bahkan sampai saya SMA, kuliah itu kalau ngobrol komunikasi biasanya itu berantem ya. Ada ketidakmenerimaan, saya mungkin nggak nerima, orang tua saya mungkin juga nggak nerima dengan sikap saya. Sampai akhirnya alhamdulillah yang saya lakukan ini, ya mulai memutuskan seperti yang tadi untuk memaafkan, lalu doa terbaik, doain, lalu hadiah terbaik ya. Jadi saya putuskan untuk pulang. Waktu itu saya ngerantau di Jakarta, saya putuskan untuk pulang kampung, temui orang tua saya. Ya temui ayah saya, kasih hadiah. Ya saya kasih hadiah buat beliau, kasih juga hadiah untuk istri beliau ya, karena beliau di masa tuanya ternyata menikah ya, menikahnya bahkan bukan saat waktu pergi ninggalin saya, tapi ketika udah beranjak tua lah gitu ya, saya udah gede juga gitu ya. Nah, saya kasih saya kasih beli ini itu yang terbaik tentunya hadiahnya gitu, dan setiap bulan komunikasi kasih yang terbaik dan sebagainya. Alhamdulillah ya saat ini hubungan kita malah sangat baik ya, bahkan dengan ibu sambung itu juga ya sangat baik juga. Ini hari ini nih mereka di kampung lagi masakin rendang nih buat saya. Besok mau dikirim ya buat makan puasa katanya. Ya, alhamdulillah ya seperti itu. Yang awalnya nih musuhan nih teman-teman semua. Ya kalau ngobrol berantem, tapi pada akhirnya alhamdulillah jadi baik. Artinya apa? Artinya selama kita mau memperbaikinya itu bisa. Cuman kan terkadang pertanyaannya adalah siapa duluan nih yang mulai perbaikan? Ya. Kadang kan kita sebagai anak ada egonya juga ya, saya dulu juga begitu. Ya kadang mikir harusnya dari orang tua dulu lah yang mulai ya berbaik dan sebagainya. Akhirnya saling nunggu. Ya, saling nunggu yang ada apa? Yang ada nggak ada yang mulai. Maka di sini teman-teman semua, sahabat semua, kalau mungkin nih ya, dan teman-teman ada yang persoalannya, konfliknya dengan orang-orang terdekat, maka ambil keputusan teman-teman yang memulai untuk memperbaiki. Ya, ambil keputusan teman-teman yang untuk memulai untuk memperbaikinya. Ya, jadi ini nanti silakan ditulis, kasih doa terbaik, kasih hadiah terbaik. Nah, ini kita mau Ramadan, momennya sangat tepat. Ya, jadi teman-teman semua nanti bisa kasih hadiah gitu lah ya, kirim-kirim hadiah gitu ya. Nah, atau mungkin duitnya nggak ada, udah Gus, belum ada rezeki ini, sulit gitu ya. Ya udah berarti doa terbaik dulu. Ya mungkin bisa nabung nanti pas lebaran ya ngasih. Nah, hadiah ini diberikan untuk orang-orang yang termasuk mahram ya. Dan juga tidak membahayakan diri jika bertemu ya, karena bisa jadi kita punya musuh ya, punya orang yang menyakiti kita yang benar-benar ingin nyakitin kita. Jadi kalau ketemu itu mungkin mau mukul kita. Kalau ketemu itu mungkin mau kasih kita kasih racun gitu misalnya. Atau mungkin pokoknya menyakiti lah. Ya di beberapa kalangan ini terjadi. Ya di beberapa orang ini terjadi. Ada memang punya persoalan gitu ya, dan orang itu ingin menghilangkan dirinya, menghilangkan nyawanya lah. Nah kalau itu kan udah membahayakan. Kalau membahayakan nggak perlu juga ya diketemuin, doain aja udah. Ya didoain aja, atau mungkin via WhatsApp gitu ya, via telepon dan sebagainya. Nah itu bisa dilakukan. Ya
Ini termasuk juga yang bukan mahram ya. Kalau di sini ada jomblo, masalah dengan mantan, nggak perlu juga ya mantannya diajak ketemuan lagi, dikasih hadiah lagi. Apalagi kalau mantannya sudah menikah, ya jadi gawat, kacau nanti. Cukup didoakan saja. Ya, jadi begitu teman-teman semua. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ya. Boleh di share di kolom chat ya. Oke. Oh, udah hampir sejam kita ya. Oh, ini ada pertanyaan nih. Siap, Ustaz. Saya minta maaf ke krucil saya dan saya ajarkan mereka untuk saling maaf-maafkan sebelum tidur ya. Alhamdulillah ya Ummu Elwafi. Ini udah mulai masuk nih pertanyaan. Boleh ya, silakan mau bertanya boleh ya. Mau bertanya langsung boleh raise hand, kalau misalnya mau bertanya di chat juga boleh ya. Oh, siapa nih raise hand? Bentar saya cek. Silakan bentar ya Mbak Ari, bentar saya ini dulu ya. Nah, silakan. Silakan Mbak, bisa di-unmute. Ya, terima kasih Pak Agus. Mau bertanya, misalnya begini, kalau saya punya, mungkin mohon masukan juga, saya punya prinsip seperti ini terkait memaafkan. Kalau menurut saya, ketika ada orang yang bersalah, dia itu harus paham bahwa hal yang dia lakukan itu adalah salah gitu. Jadi kalau dia tidak minta maaf duluan atau tidak menyadari bahwa itu salah, saya merasa tidak perlu memaafkan dia, seperti itu. Jadi kalau yang Pak Agus bilang kan toh orang yang tadi disebutkan, toh orang itu juga sudah move on dengan hidupnya dan sebagainya, jadi juga nggak peduli dengan yang dia lakukan untuk yang menyakiti kita. Tapi mekanisme saya untuk mengatasi hal itu adalah walaupun istilahnya saya tidak secara verbal atau secara formal bilang oke saya maafin, tapi saya hanya istilahnya seperti ini, menyerahkan sama Allah, ya sudahlah kalau dia menyakiti, toh nanti akan ada hari pembalasan ketika di akhir, dan dengan itu saya merasa sudah melupakan gitu. Artinya ketika berinteraksi untuk masalah kerja, interaksi dengan hal yang lain, itu nggak ada masalah, artinya masih bisa. Tapi mungkin saya akan menarik diri ketika butuh interaksi yang lebih akrab dan sebagainya. Apakah sikap saya itu tidak dibenarkan dalam konsep art of forgiveness, bahwa tadi memaafkan tuh harus secara verbal, secara pikiran memang harus murni memaafkan, atau sikap saya yang menyerahkan ya udah biar nanti Allah yang balas, itu sebetulnya saya masih menyimpan dendam gitu loh. Mungkin mohon masukannya. Terus yang kedua, ada pertanyaan misalnya seperti ini. Apakah mungkin bahwa kemarahan kita pada seseorang itu dialihkan ke orang lain? Jadi misalnya bahwa yang berbuat salah tuh anggota keluarga kita, orang yang kita sayangi gitu ya, sehingga nggak mungkin kita marah misalnya ke orang tua gitu. Nggak mungkin kan kita marah ke orang tua, tapi sebetulnya mungkin adik itu ikut berkontribusi walaupun kontribusinya cuma sedikit, tapi karena kita berbakti, ingin jadi anak berbakti, kita nggak bisa marah ke orang tua, tapi malah akhirnya tuh jadi bete atau lebih marah ke adik. Apakah itu artinya kita belum memaafkan orang tua atau bagaimana? Mohon masukannya, terima kasih. Oke, baik, makasih Mbak Ari ya atas pertanyaannya menarik ya. Yang pertama, kalau tadi Mbak Ari punya mekanisme tersendiri ya, punya prinsip tersendiri bahwa sebenarnya ya enggak bahwa yang perlu meminta maaf ya orang yang menyakiti gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita dari sisi yang bersalah ya. Kalau kita dari sisi yang bersalah, ini kita nih yang bersalah, misalnya saya gitu ya. Saya melakukan kesalahan ke seseorang, maka memang kita nih yang sadar diri duluan, minta maaf gitu ya, lalu mengubah, lalu membuktikan ya bahwa kita akan memperbaikinya. Itu kalau dari sisi kita yang menyakiti orang. Ya, saya nggak bahas itu tadi ya karena memang webinar kita ini fokusnya membahas kita ketika kita disakiti orang. Nah, ketika Mbak Ari disakiti oleh seseorang, lalu Mbak Ari bersikap seperti itu, ya pertanyaannya yang perlu direnungkan adalah kira-kira
ada persoalan nggak ke fisik ya, ke emosi ketika mengingat kejadiannya dan sebagainya. Kalau misalnya nggak ada persoalan ke fisik, ke emosi ketika ingat kejadiannya biasa aja gitu ya, ya saya rasa nggak masalah juga gitu ya. Tapi untuk soal berinteraksi gitu, kalau misalnya nggak mau berinteraksi secara langsung, secara pribadi, khawatirnya nantinya malah jatuhnya ke dendam gitu ya, secara interaksi sosialnya. Karena kata Rasulullah itu kan kemarahan itu boleh, dendam itu boleh, tapi maksimal 3 hari. Artinya setelah 3 hari itu udah biasa aja, ya biasa aja. Udah kalau interaksi baik ya baik lagi gitu ya. Kecuali dalam catatan nih orang kalau kita interaksi ke dia nih bisa membahayakan diri kita, ya bisa menzolimi diri kita. Itu mungkin akan beda cerita ya. Jadi saya menanggapi apa yang menjadi prinsip dari hidup Mbak Ari tadi, ya silakan saja ya selama saat saat ada kemarahan itu saat mengingat kejadiannya lagi nggak ada reaksi ke fisik ya, misalnya kayak sedih, kesal, marah dan sebagainya. Berarti sudah memaafkan. Karena yang penting itu kan di pembelajaran forgiveness ini adalah rasa bencinya, rasa marahnya itu hilang dari diri kita. Karena itu berdampak buruk gitu ya, ke fisik maupun psikis dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua adalah tentang dilampiaskan ke yang lain. Ini bisa banget ya, bisa terjadi. Biasanya dalam rumah tangga ya. Misalnya nih, ini sering jadian. Seorang istri kesal sama suami ya. Nah, mau melampiaskan suami nggak ngerti caranya ya, bingung atau mungkin takut dan sebagainya. Akhirnya pelampiasannya adalah ke anak. Ya, suaminya marah-marah ke istri, lalu istrinya marah-marah ke anak gitu ya. Artinya apa? Artinya kemarahan itu dilampiaskannya ke orang lain. Atau mungkin seperti yang tadi Mbak Ari katakan, ketika ini ibu nih ya marah-marah ke seorang anak, lalu si anak ini mungkin dia bingung gimana caranya berinteraksi dengan ibu menghadapi kemarahan itu. Akhirnya bisa jadi malah dia mencari pelampiasan itu. Pelampiasan ini bisa jadi di rumah ya. Di rumah artinya kayak anggota keluarga lain, kakak, adiknya, atau bisa jadi di luar. Nah, ini anak remaja biasanya punya masalah persoalan di dalam rumahnya, dia melampiaskannya di luar. Ya, di luar misalnya tawuran ya, di luar misalnya dia ngerokok, dia game ya, dia ikut geng-gengan gitu kan, atau dia melampiaskannya dengan nonton berlebihan gitu ya dan sebagainya. Ya kalau anak-anak remaja memang kebanyakan gitu ya mencari pelampiasannya di luar. Kesal sama orang tua, pacaran gitu kan. Sakit hati sama orang tua, pacaran ya. Akhirnya dilampiaskan tuh sama pacarnya dan sebagainya. Dan karena saya di belajar ta'aruf itu cukup lama ya, udah 5 tahun ya berinteraksi dengan banyak jomblo. Itu banyak di antara ini wanita khususnya ya, wanita-wanita yang pacarannya sampai kelewatan batas, sampai zina. Kalau dilihat ke belakang gitu ya, di pola pengasuhannya itu ternyata ada dendam-dendam gitu, ada kemarahan-kemarahan yang belum dimaafkan kepada orang tuanya sendiri. Ya, jadi begitu ya, jadi mungkin banget ya. Nah, sekarang udah banyak di chat ya, saya coba pelan-pelan ya balas di chat. Saat saya sudah memulai untuk meminta maaf, namun teman dekat saya sikapnya jadi berubah, tidak seakrab dulu. Saya harus gimana ya? Nah, kalau kita yang bersalah ke seseorang ya, nah kita pasti paham ya bahwa memang ada beberapa tipe orang. Ada orang itu yang dia mudah memaafkan. Ada juga orang yang dia sulit atau bahkan nggak mau memaafkan. Ya, jadi kita fokus aja ke diri kita sebenarnya, Mbak. Ya, Umu Elwafi ya, fokus ke diri sendiri. Yang penting nih sebagai orang yang bersalah kita udah minta maaf. Ya, kita udah minta maaf, kita udah ngakuin kesalahan kita. Terlepas mau orangnya memaafkan atau tidak, ya kita serahkan ke dia aja. Ya, jadi kita nggak bisa juga ya mengotak-atik sesuatu yang berada di luar kontrol kita. Saya juga pernah 10 tahun yang lalu rekan kerja saya ada yang tersakiti oleh saya ya, padahal yang tersakiti oleh saya sebenarnya waktu itu ada 2 atau 3 orang gitu ya, karena persoalan beda persepsi dan sebagainya soal pekerjaan gitu ya. Tapi ada 1 orang nih ya yang dia nggak mau lagi bertegur sapa dengan saya ya, tapi yang lain nih mau. Tapi yang 1 orang ini saya kejar terus ya, misalnya nih setiap mau Ramadan gitu ya, siap habis Lebaran misalnya saya hubungi ya, maaf ya gitu kan, saling memaafkan. Tapi dia diam aja.
cuman di-read aja gitu kan, blokir nomor saya juga enggak gitu ya. Ya biarin aja. Ya mungkin orangnya memang begitu, jadi kita sulit juga ngubahnya ya. Karena mungkin orangnya dari sisi mental dan sebagainya memang seperti itu. Makanya ketika kita mau bersikap kayak orang itu kita perlu sangat berhati-hati sekali sebenarnya. Karena kita nggak pernah tahu ya orang itu kondisi pribadinya seperti apa. Apakah dia pemaaf, apakah dia mudah tersakiti, apakah dia mudah tersinggung, apakah dia tangguh dan sebagainya. Kadang ada orang nih ya ditanyain hal yang sederhana aja, sebenarnya kita cuma nanya doang, tapi bagi dia pertanyaan itu menyinggung, itu ada juga ya. Jadi begitu. Lalu selanjutnya dari Mbak Sofi Maharani, izin bertanya, jika ingin memaafkan orang tua tapi orang tuanya sudah meninggal, gimana ya Ustadz? Di sisi lain masih ada luka pengasuhan yang masih berusaha dimaafkan. Tapi ada perasaan juga punya kewajiban untuk selalu mendoakan walaupun masih ada rasa sakit. Ya, yang pertama adalah ya kita dulu yang minta maaf sama Allah ya, mohon ampun kepada Allah gitu ya, minta dilembutkan ya, dilunakkan hatinya gitu ya. Dan selanjutnya adalah terus doakan saja. Termasuk kalau yang bagi yang sudah meninggal bisa dengan berbuat baik dengan cara beribadah ya, dan niatkan ya, beramal dan niatkan untuk orang tua. Misalnya nih ada pembangunan masjid dekat rumah ya, wah bawa ke sana ya, semen agak 10 sak misalnya, dan bilang sama pengurus masjid, Bapak saya ingin nih berniat wakaf semen ya, ini niatkan pahalanya untuk orang tua saya, kasih tahu ya nama orang tua ya gitu, atau mungkin buat dalam bentuk sedekah dan sebagainya. Dan memang ini proses ya, dalam proses ketika Mbak mau melakukan prosesnya secara berulang itu insya Allah akan jadi lebih mudah. Ya, tapi yang penting mau mulainya dulu, ya. Saya nggak menyampaikan juga bahwa akan instan, ya karena lagi-lagi balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Ya, ada memang orang yang cenderung mudah dalam memaafkan, tapi ada juga yang mungkin butuh waktu gitu ya dalam memaafkan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau kita mudah memaafkan orang, nanti orang akan mudah berbuat kejahatan kepada kita. Mohon pencerahannya. Ya, Waalaikumsalam. Kalau misalnya kita mudah memaafkan, lalu akan membuat orang mudah berbuat kejahatan kepada kita, enggak juga, ya enggak ada hubungannya sebenarnya ya. Ketika kita mudah memaafkan, karena nih niat pertama nih memaafkan itu untuk kebaikan diri kita, untuk melepaskan rasa sakit hati, benci dan sebagainya. Sementara orang mudah berbuat kejahatan kepada kita, ini sebenarnya tergantung dengan lingkungan kita. Ya memang ada lingkungan ya, ketika kita berada di lingkungan yang boleh dibilang buruk ya, mungkin orang-orang di sana gampang nyakitin orang, gampang jahatin orang. Ya, tapi kalau misalnya kita ada di lingkungan yang baik, ya insya Allah akan baik-baik aja sebenarnya gitu ya. Jadi ini perlu dievaluasi juga lingkungannya, kira-kira nih lingkungan terdekat dan sebagainya gimana nih? Ya, apakah memang di lingkungan itu agak gampang buat nyakitin orang atau gimana? Kalau di lingkungan keluarga kita sendiri nih ya, karena memang ada beberapa lingkungan keluarga yang kalau ngomong itu emang kasar gitu ya, suka nyakitin, suka nyindir dan sebagainya. Maka kita pelan-pelan untuk menginspirasi bagaimana agar keluarga kita, orang-orang terdekat kita berubah menjadi lebih baik gitu ya. Jadi memaafkan tidak akan membuat orang mudah untuk jahat sama kita. Jadi jangan khawatir ya, jangan takut ya. Saya ada masalah dengan tetangga yang dia tidak merasa kalau dia salah. Bahkan setiap hari masih diulang hal yang sama dan cukup mengganggu. Apakah saya salah jika menghindar? Nah, ini sering terjadi. Ya, ini ada nih orang salah sama kita, tapi dia nggak merasa kalau dia salah. Nah, maka hal ini bisa dikomunikasikan. Ya, dikomunikasikan secara baik-baik, sebenarnya disampaikan. Ya, karena kalau misalnya nggak disampaikan, itu akan terulang. Ya, akan terulang terus, berulang kali ya, apalagi nih tetangga gitu ya, akan ketemu terus setiap hari. Pasti akan nggak nyaman banget tentunya. Ya, itu bisa disampaikan. Nah, termasuk juga ke orang-orang terdekat ya, ke suami, ya, ke anak, ya, misalnya ada nih yang nggak sesuai dengan kita, itu disampaikan. Ya, disampaikan baik-baik kalau kita memang nggak suka diperlakukan demikian gitu ya. Ini disampaikan. Nah, setelah disampaikan baik-baik ya mungkin kita serahkan lagi ya ke dia responnya gimana. Kalau tetangga mungkin bisa saling PDKT dulu gitu ya. Karena kalau kita nyampein ke orang itu, kalau langsung nasihat kadang sulit diterimanya. Ya sok-sok ngajarin gitu kan, sok alim gitu dan sebagainya. Ini kalau tetangga misalnya berbuat baik dulu, ya misalnya kasih kasih makanan dulu gitu ya, kasih buah dulu kalau misalnya kita beli buah lebihin gitu ya. Nah, ajak ngobrol ya.
pas lagi ngobrol-ngobrol mungkin diceritakan gitu ya, disampaikan baik-baik. Ya kalau nggak suka diperlakukan seperti hal yang itu, karena bisa jadi bagi dia itu nggak masalah gitu ya, karena beda budaya, beda adat, beda cara dalam memperlakukan orang ya. Misalnya nih ya, di lingkungan misalnya, di lingkungan pasar ya, di lingkungan pasar, di lingkungan tukang ojek dan sebagainya, itu manggil orang dengan panggilan bos ya, itu hal yang wajar, biasa aja dipanggil bos ya. Tapi kalau di lingkungan yang lain ya, di lingkungan yang bukan seperti itu, agak janggal. Nah dulu saya pernah tuh ya merasakan hal yang kayak gitu ya. Jadi saya pernah jualan di pasar, dipanggil-panggil bos sama orang ya, kesal ya, tiba-tiba kesal ya, pengen balikin, kapan gua jadi bos lu gitu ya. Tapi ketika kita udah memahami ternyata kultur di sana begitu ya, akhirnya kita bisa lebih menerima hal-hal yang demikian. Sama dengan panggilan Pak dulu ya. Jadi saya dulu kan nikahnya usia 22 ya. Nah, pas setelah nikah, 2 tahun setelah nikah itu tinggal di komplek. Ya, tinggal di komplek perumahan yang rata-rata di sana lebih tua dari saya. Ya, lebih tua dari saya, dan ketika masuk di sana teman-teman semua, saya dipanggil Pak oleh orang ya. Kesal nggak saya? Kesal. Orang merasa nggak bersalah sama saya, tapi saya kesal. Ya, ini kenapa saya dipanggilin Pak ya? Pertama, saya dari Minang ya. Kalau Minang itu di sini mungkin kalau ada orang Minang ya, itu kalau kecil ya panggil nama aja ya, lebih kecil gitu ya, nggak ada formalitas. Oh dia ini sebagai formalitas lebih mudah dipanggil udah, nggak ada. Ya bahkan kalau kita kenalan sama orang Minang, suka nanyain dulu, kamu kelahiran tahun berapa? Wah saya kelahiran tahun ini. Oh berarti saya panggil nama ya, gitu aja kalau misalnya di Minang. Saya terbiasa dengan kultur, dengan budaya yang seperti itu. Masuk ke lingkungan yang di sana ada keyakinan formalitas panggil Pak gitu ya. Ini orang kok tua-tua kenapa panggil saya Pak? Nah yang lebih kesal adik saya ya. Adik saya waktu itu usianya 18 tahun. Nah, saya ajak tinggal di sana juga, dipanggil Pak juga oleh orang. Ya, dia kesal juga, ini kenapa saya dipanggil Pak? Padahal kan saya masih muda banget gitu. Masih 18 tahun. Nah, ternyata teman-teman semua ketika kita mempelajari, oh ini kulturnya, oh ini panggilan formalitasnya di sini emang kayak gini. Ya, emang adatnya begini gitu ya. Kalau memang adatnya sudah begini ya sudah, kita yang menyesuaikan diri. Ya balik lagi tuh kalau di falsafah Minang ada namanya di mana bumi dipijak, di sana langitnya dijunjung. Ya bisa jadi ini ya persoalan Pak ini, apa yang dilakukan kesalahan oleh tetangga ini bisa jadi itu udah menjadi kultur di sana, udah menjadi budaya. Bagi budaya di sana mungkin itu hal yang biasa, ya hal yang wajar saja gitu kan. Cuman karena berbeda budaya dan sebagainya, merasa itu sesuatu yang ya. Izin bertanya, Ustadz, Masya Allah materinya saya punya ganjalan juga dengan seseorang. Sebelumnya masalah-masalah ganjalan tersebut sudah pernah diselesaikan. Sudah ada kata saling memaafkan, tapi lambat laun orang tersebut kembali melihatkan ekspresi tidak suka, mendiamkan dan sebagainya. Perkiraan saya penyebabnya masih persoalan yang lama. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Apakah saya harus kembali minta maaf? Nggak perlu sebenarnya ya. Cukup berbuat baik aja ke dia. Ya misalnya kalau mau puasa ya minta maaf secara formal ya, kasih hadiah, makanan dan sebagainya gitu ya. Izin bertanya Ustadz, saya pernah sakit hati sekali ya karena seseorang. Terkadang ketika mengingat kejadian tersebut, sakit hati saya timbul bahkan sampai nangis dan dendam banget rasanya. Tapi di lain hari ketika teringat lagi, saya bisa saja bisa berpikir ya sudah itu qadarullah dan nggak berpikir gimana-gimana. Nah nanti kalau ingat lagi, emosional lagi, saya jadi kayak tergantung mood aja. Kalau good mood ya fine-fine aja, kalau lagi bad mood pengen ngamuk rasanya. Saya bingung nih, masih belum benar-benar bisa maafkan. Ya kalau saya melihat sih masih perlu usaha untuk untuk memaafkan ya. Ya misal bisa dilakukan cara yang tadi ya, Mbak, yang mengikrarkan tadi dan juga yang kasih hadiah dan doakan yang terbaik gitu ya. Udah, maaf izin bertanya, efek dari tidak memaafkan salah satunya adalah penyakit kulit di fisik. Apakah sakit gatal-gatal pada kulit yang lama sembuh itu merupakan ciri-ciri pribadi yang membawa telur busuk dalam dirinya? Atau belum memaafkan sehingga penyakit kulitnya tidak mau sembuh? Ya, bagaimana menurut? Ya, kalau soal penyakit kulit, yang pertama mungkin periksa dulu ya ke dokter kulit.
Karena ini penyakit kulit ini ada dua penyebabnya ya, karena memang ada masalah di kulitnya, dan kedua karena memang dampak emosi. Kalau misalnya udah coba berulang kali ya ke dokter, udah ganti dokter dan sebagainya, udah coba berbagai obat dan ternyata belum juga ada penyembuhannya, bisa jadi ya dari emosi penyebabnya. Ya dari emosi, maka dicek apakah ada nih yang belum dimaafkan. Apakah ada nih kesalahan yang masih disimpan gitu ya. Masalah timbul karena mungkin kata-kata yang melukai hati atau perasaan kita bisa memaafkan, tapi sering teringat kata-katanya. Kadang-kadang timbul buruk sangka lagi dalam hati. Ini bagaimana solusinya? Udah. Nah ini kan ada kejadian nih, misalnya dicek kejadiannya, kata-katanya menyakitkan. Itu bisa ditulis ya. Kalau dalam self healing itu ada namanya terapi menulis ya. Ditulis, ini yang menyakitkan bagi saya nih ya, kata-katanya ini gitu ya, bla 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 bla. Tulis gitu ya. Apa tuh kata-katanya menyakitkan itu, tulis secara detail ya. Lalu saya ingin memaafkan ini, harapan saya begini dan sebagainya. Nah itu bisa dilakukan ya. Atau mungkin dengan coret-coret kertas ya, itu salah satu teknik terapi juga. Caranya ambil kertas, ambil pulpen, lalu taruh ya di mejanya. Lalu pas ketika mau coret itu bayangkan tuh, imajinasikan kejadian yang ingin dilepaskan, dimaafkan. Misalnya adalah kejadian disakiti secara verbal, ingat kata-katanya. Nah, ketika ingat kata-katanya itu rasakan kira-kira sakitnya itu, kesalnya itu di mana sumbernya. Kalau kata-kata biasanya kan di telinga ya, melalui telinga, atau mungkin di sini nih terasa sakitnya. Nah, lalu Mbak imajinasikan ya, imajinasikan di dalam pikirannya bahwa sembari mencoret kertasnya, semakin mencoret kertasnya itu semua kata-kata kotornya yang masih melekat nih di hati kita, yang masih membuat hati kita tersakiti itu keluar seiring dengan kita mencoret. Semakin kita banyak coret, semakin keluar. Kalau di training offline ya itu ada yang sampai nangis ya pas coret-coret ini ya, nangis sendiri dia ya. Ya nggak apa-apa, karena itu adalah proses dia mengeluarkannya. Jadi memang perlu di healing seperti itu Mbak ya. Kalau yang kalau yang ingat kata-katanya masih kesal gitu ya. Terkadang kita bisa memaafkan orang lain, tetapi terkadang sulit memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang diperbuat ya, baik dengan orang tua maupun dengan orang lain, sehingga muncul penyesalan, perasaan bersalah terus-menerus. Konsepnya sama ya. Jadi kalau misalnya kita memaafkan orang lain, kita kan berbelas kasih sama orang lain. Nah, memaafkan diri sendiri itu kita juga berbelas kasih kepada diri sendiri. Ya kita merawat, kita mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri gimana? Ya jaga pola makan, jaga kesehatan dengan olahraga, ya, jaga ibadah gitu ya, rapi dalam penampilan dan sebagainya. Lakukan aktivitas itu secara rutin, insya Allah cara kita dalam memandang diri kita akan berubah. Ya, ini udah terbukti banyak orang. Ya, jadi teman-teman silakan coba dipraktek. Assalamualaikum, punya masalah dengan salah satu akhwat perihal perjodohan ya, sempat ditolak, digantung dan tidak dihargai. Tetapi beliau dan keluarganya mengajukan kembali, hanya saja sebelumnya tidak ada proses ta'aruf, hanya korban bucin lah dan terburu-buru. Pertanyaan, saya sudah memaafkan beliau, hanya saja saya menghindar dengan beliau dan keluarganya. Karena sejak mendengar perihal beliau dan keluarga, saya sampai marah, emosi dan bodoh amat. Betul apa yang disampaikan udah, benarkah tindakan saya menghindar, saya disuruh main ke rumahnya, saya nggak mau ya, bagi saya beres. Ya nggak apa-apa ya, kenapa? Karena yang tadi saya sampaikan Mas, bahwa memaafkan itu bukan memaklumi. Jadi dia punya kesalahan ke Mas, dan Mas menganggap nih kesalahannya nggak bisa dimaklumi, ya udah, tinggal bilang aja ke dia baik-baik, saya maafin. Tapi bukan berarti saya mau balikan nih sama anaknya Bapak gitu ya. Saya mau dengan anak Bapak. Jadi begitu ya. Jadi disampaikan aja ke orangnya. Kalau menghindar tanpa penjelasan biasanya memang bikin orang masih ada harapan. Ya itu ghosting namanya ya, menghilang tanpa ada penjelasan. Kalau mau menghilang silakan. Kalau mau menghindar silakan, tapi kasih penjelasan. Kasih aja penjelasan baik-baik. Ya maaf, saya memang nih udah maafin ya, udah beres bagi saya, tapi saya mohon maaf nih, saya nggak bisa lagi melanjutkan atau mengembalikan proses ini gitu ya. Karena saya udah ditunggu lagi oleh orang baik di sana gitu ya. Jadi begitu ya Mas. Jadi disampaikan ya. Jadi jangan hilang sampai tanpa kabar berita. Saya nano nih, kadang benci, kadang kepo. Wah, ini berarti
unik ya, ada bencinya, ada sayangnya juga kayaknya. Sekarang perlu bagi Mas untuk memutuskan nih. Kira-kira nih mau memutuskan untuk tidak bisa memaafkannya, tidak bisa, bukan tidak bisa memaafkan ya, memaafkan mah penting ya, tidak bisa bersamanya lagi ya, atau mau lagi nih bersamanya ya. Makanya kalau ini berarti perlu pertimbangan lain ya. Ini kan soal menikah, bisa dilihat tuh keluarganya, wanitanya dari agama gimana ya, dari akhlaknya gimana gitu ya, dari keluarganya gimana dan sebagainya. Ketika Mas lihat, wah ini ternyata ada kebaikan nih dari keluarga ini, ya bisa jadi ya, kembali lagi ke dia ya, karena ini emang agak rada unik ya kalau seperti ini ya, ada benci ada cintanya gitu ya, mau apa, mau hindar tapi nggak ikhlas juga gitu ya, nggak ikhlas juga kalau dia sama orang lain di pelaminan gitu ya. Berarti perlu diskusi dengan orang tua Mas mungkin ya, musyawarah dan juga istikharah ya. Apakah saya mesti menerima beliau sesuai proses, sesuai ta'aruf karena beliau baik dan cocok? Enggak untuk saya. Ya kalau cocok atau tidak itu tergantung ya dari proses ta'arufnya. Ya, tapi dari awal kan memang sebenarnya sudah ada sedikit ketidakcocokan ya, bahwa wanita itu melakukan sesuatu yang membuat Mas merasa digantung dan sebagainya. Karena bisa jadi malah yang orangnya nggak sadar juga melakukan itu gitu ya. Jadi balik lagi ya, kalau soal mau menikah dengannya atau tidak ya, perlu ini lagi ya, pemikiran yang lebih mendalam ya. Jangan sampai nanti setelah nikah nyesal lagi ya. Setelah nikah malah nyalahin. Dulu gini dulu ya, gantung saya dulu ya. Jangan sampai. Ya kalau mau menikah saran saya benar-benar plong, maafin dia, berdamai dengan kondisinya itu kalau misalnya mau dilanjutkan. Assalamualaikum, udah bagaimana cara memaafkan dan berdamai dengan keadaan orang yang ternyata selama ini menyimpan dendam kepada saya, sehingga yang seminggu yang lalu dia sampai bentak-bentak dengan nada tinggi dan marah-marah membuat sakit hati ya. Bagaimana caranya berdamai dan memaafkan? Sama ya, dengan mendoakan kebaikan kepadanya. Kalau dia marah-marah, kalau dia bentak-bentak dan sebagainya, yang ada masalah sebenarnya kan dirinya ya. Jadi kalau kita lihat orang marah-marah itu sebenarnya kita kasihan gitu ya, karena ketika dia marah-marah itu banyak keburukan-keburukan yang terjadi di dirinya ya, banyak efek marah, efek buruk marah yang apa namanya, yang berdampak buruk ya kepada fisik dan sebagainya ya. Misalnya orang marah itu ke jantung dan sebagainya. Maka doakan aja, karena yang kasihan sebenarnya dianya ya. Nah, sementara sakit hati atau tidak itu kan pilihan ya. Mbak bisa memilih sakit hati, Mbak bisa juga memilih kasihan, ini kasihan banget orangnya teriak-teriak gitu kan. Ngapain nih bentak-bentak gitu ya. Kalau ke depannya sih saran saya lebih memilih untuk berbelas kasih gitu ya. Wah berat udah, iya nggak apa-apa ya. Namanya kita belajar memang berat di awal ya. Assalamualaikum, Ustadz. Ketika kuliah saya bersahabat dengan 2 orang. Kemudian 2 orang ini menjadi lebih dekat karena ikut TM3, SM3T dan sekamar ketika PPG. Kemudian di akhir-akhir masa PPG, salah satu teman saya kena laki-laki yang serius. Akhirnya seperti bucin. Telepon malam-malam. Teman saya yang satu lagi merasa terganggu dan ingin mengingatkan. Ternyata responnya nggak terima. Akhirnya sampai sekarang karena memang sudah pulang ke kota masing-masing, kedua teman saya ini benar-benar nggak teman lagi. Ya, teman yang ditegur masih memutuskan silaturahim. Teman yang satu lagi sudah maaf-maaf padahal ya. Jadi memang begitu ya, ada orang yang memang sulit gitu ya dalam proses memaafkan itu. Ya, itu balik lagi ya ke pribadi, pola pengasuhan masa kecil dan sebagainya. Banyak penyebab ya. Padahal selama ini dia juga bikin masalah sama saya, tetapi dia tidak merasa bersalah. Oh, ini sambungan yang tadi yang bentak-bentak ya. Sekali dan tidak pernah minta maaf. Selama ini dia bersikap dingin dan menghindar dengan saya. Oke. Saya sebagai sahabat keduanya merasa sedih dan ingin berbuat sesuatu. Sebaiknya saya gimana ya Pak? Saya sedih banget, ini udah hampir 4 tahun ya mereka nggak bersahabat. Yang pertama doakan ya. Yang kedua kalau misalnya satu kota mungkin bisa diajak dulu nih ketemuan ya, yang lebih enak diajak ngobrol ya. Temuin A dulu ya, ngobrol baik-baik, besok temuin B gitu kan. Lalu pada akhirnya baru ketemuin tuh bertiga. Ya tapi itu tentunya butuh waktu gitu ya.
Bismillah, Afwan Ustadz ingin bertanya, bila ada yang menyakiti kita, tapi yang bersangkutan tidak menyadarinya. Pada saat saya sakit, muncul perasaan sedih dan merasa tidak dihargai dengan mereka. Bagaimana saya bisa benar-benar melupakan mereka dan apakah saya perlu dibantu hipnoterapis? Karena sebelumnya saya pernah muncul penyakit mental seperti takut bertemu dengan teman-teman lain. Kejadiannya sudah 27 tahun yang lalu, Masya Allah. Semua apa yang saya alami teringat dengan jelas dan rapi dalam ingatan saya. Saya mau melupakan mereka. Mohon masukannya, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, berhenti untuk melupakan ya, karena tadi kita udah bahas bahwa memaafkan bukan melupakan, tapi memaafkan berdamai dengan kejadiannya. Karena semakin sering ingin melupakan, malah semakin ingat. Misalnya nih saya punya gelas merah, gelas hijau ya, gelas warna hijau. Saya bilang ke teman-teman, jangan ingat warna hijau, jangan ingat warna hijau. Jangan ingat warna hijau, jangan bayangkan warna hijau. Saya yakin yang kebayang di kepala teman-teman adalah warna hijau. Jadi semakin kita fokus kepada sesuatu yang ingin kita hilangkan dari ingatan kita, yang ingin kita lupakan, malah kita makin mengingatnya. Karena kerja pikiran begitu. Kemana kita semakin fokusnya, maka itu yang makin nempel di pikiran kita. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi ingat kejadiannya nggak masalah. Ya, masih rapi ya, tersimpan rapi nggak masalah. Ya, saya dulu pernah dibully teman-teman waktu kecil, waktu kelas 1 SD. Saya ingat ya siapa nih tokoh utama pembuliannya. Aktor utamanya saya ingat. Dibulinya gimana? Dibulinya itu saya dikurung ya di kelas oleh anak-anak ini satu kelas dengan ibu saya. Itu sampai saya di kelas itu sampai buang air kecil di celana. Ya, saya masih ingat di dalam kelas itu ya mereka bikin lingkaran anak-anak ini. Saya nggak tahu tuh anak kecil kok punya ide segila itu ngerjain saya. Nah, di tengah lingkaran itu saya dengan ibu saya. Saya nangis, malu dan sebagainya, dan ibu saya juga mungkin ngerasakan itu ya, malu dikerjain anak kecil bareng-bareng gitu. Saya masih ingat orang yang paling utama dalam menggerakkan yang lain. Ya. Tapi ketika menceritakannya, saya udah nggak ada masalah lagi. Karena memang udah lepas. Masih tersimpan rapi juga ya di kepala saya gitu. Saya ingat wajah orangnya kayak gini, nama orangnya itu gitu ya. Nama orangnya Riko ya. Nama tokoh utamanya itu gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Tapi alhamdulillah ya udah nggak terjadi persoalan lagi. Ya kalau ditanya itu berat nggak kejadian itu berat. Ya bayangin aja anak kecil mendapatkan perlakuan yang demikian. Dan itu nggak hanya sekali. Ya itu baru salah satu yang paling ekstrimnya saya sampaikan ya. Kejadian-kejadian lain, pembulian lain ada banyak juga ya. Saya pernah juga diserang orang ya dalam sebuah pembulian ya. Itu ditendang bareng-bareng dari belakang, entah 3 orang atau berapa sampai tersungkur. Itu pernah ya. Dan saya tahu siapa aja tuh orang-orangnya ya. Tapi alhamdulillah sudah memaafkan gitu ya. Jadi memang memaafkan itu bukan melupakan. Ya, memaafkan itu bukan melupakan, tetapi adalah berdamai dengan kejadiannya. Nah, bagaimana cara berdamainya? Ya, salah satunya adalah dengan melakukan hal-hal tadi, Mas ya. Ikrarkan dulu, mendoakan kebaikannya, atau mungkin terapi-terapi seperti self healing dan sebagainya. Ya, apakah perlu ke hipnoterapis? Ya, kalau itu perlu atau tidak, ya itu terserah ya kepada Masnya sih sebenarnya ya. Kalau misalnya pengen ya silakan. Tapi memang dipilih yang benar-benar sesuai gitu ya dengan kaidah-kaidah psikologi ya, agar dia nggak salah kasih penyelesaian ya. Atau mungkin kalau saya lebih menyarankan sih ke psikolog dulu mungkin ya, ke psikiater ya, atau psikolog klinis gitu ya, agar dicek dulu, di asesmen dulu ya. Karena kalau hipnoterapis itu kan kalau saya sih melihatnya hipnoterapis itu, saya juga hipnoterapis ya, tapi saya bukan dari psikolog gitu ya. Kayak pengobatan alternatif lah ya. Jadi kalau misalnya rumah sakit ada bekam gitu ya, ada herbal gitu ya. Nah, kalau dalam dunia kesehatan mental, hipnoterapis itu alternatif ya. Nah, kalau mau tahu nih akarnya di mana seperti apa, saya menyarankan ke psikolog ya, kayak psikologis ya. Jadi begitu. Dan yang paling penting juga ya, karena ini udah 27 tahun yang lalu, nih buat teman-teman juga ya, bukan buat Mas Askar doang ya, buat yang lain juga, buat kita semua ya, bahwa ya membereskan pikiran itu butuh waktu, membereskan perasaan itu butuh waktu. Memang nggak selesai dalam satu kali webinar, ya emang nggak selesai juga kadang dalam satu kali terapi, ya. Kadang nih kita terapi nih sama
psikolog atau hipnoterapis, ya dikasih ya, lakukan ini, lakukan itu. Setelah melakukan itu, apakah ada jaminan selesai? Belum tentu juga. Yaitu butuh proses tergantung bagaimana nih kondisi diri kita, imunitas diri dan sebagainya, banyak penyebabnya. Ya artinya apa? Perasaan dan pikiran ini memang agak sulit untuk kita kendalikan. Tapi ingat teman-teman, ternyata ada satu yang bisa kita kendalikan dan kita kontrol. Apa? Kesehatan. Ya, kesehatan kita. Karena persoalan perasaan, pikiran ini ngaruhnya ke fisik, maka pastikan jaga kesehatan fisiknya. Ya, apalagi kalau misalnya punya persoalan berat ya, kalau lagi ingat sesuatu jadi emahnya kambuh gitu ya dan sebagainya, maka perkuat daya imunitas tubuhnya. Ya, misalnya tidur malam jangan sampai di atas jam 10 ya. Jadi maksimal jam 10 udah tidur. Lalu makanan yang sehat, kurangin gula gitu ya. Teman-teman bisa cari lah ya pola hidup yang sehat, banyak ya di luar sana. Olahraga yang rutin gitu ya. Lari, mungkin yang olahraga yang paling sederhana itu kan lari. Ya, lari atau mungkin apalagi ya renang ya kalau misalnya memungkinkan. Ini agak susah kali ya kalau di tempat umum ya. Kecuali kalau ada kolam renang di rumah mungkin bisa. Sekarang kita lagi pandemi bareng-bareng ya, saya nggak menyarankan juga ya. Lari ya, lari, sepedaan itu paling gampang dilakukan. Ya, jadi dalam proses nih kita nyembuhin mental kita nyembuhin perasaan dan pikiran kita jaga terus nih kesehatan kita. Ya, jaga terus pola makan, pola kesehatan, pola olahraga. Agar apa? Agar dia nggak jatuh ke fisik. Ya, jadi gitu ya, mudah-mudahan membantu dan bermanfaat. Assalamualaikum, udah mohon sarannya. Jadi adik saya waktu PKL nggak suka sama kakak senior di tokohnya ya, namun seiring waktu mereka berdua dekat sekali sampai lelaki itu melamar adik saya. Namun karena usia masih 20 lebih, adik saya menolak, namun hubungan mereka tetap baik. Dan pernah satu saat lelaki itu sakit parah ya. Adik saya tidak diberitahu. Setelah lama tidak bertemu, lelaki itu datang dengan calon istri ke rumah dan saya kaget. Ternyata H-3 adik saya bertemu laki-laki itu ternyata menyatakan cinta kepada ini, tunggu dan saya kaget ternyata H-3 adik saya bertemu lelaki itu dan ternyata menyatakan cinta kepada laki itu. Saya sudah nasihati adik saya namun bilang tetap cinta laki itu sampai pernah bertengkar ya mereka bertiga. Sampai saat nikah adik saya dilarang datang. Saya bingung ya harus gimana. Saat lelaki itu LDR dengan istrinya, adik saya video callan dengan istri dengan lelaki itu hampir tiap hari. Sampai istrinya tahu dan minta cerai. Lalu lelaki itu dan istrinya memilih jalan untuk menjauh dari adik saya dan keluarga saya. Dan yang saya baru tahu ternyata almarhum bapak pernah minta tolong kepada lelaki untuk menjaga adik saya. Gimana ya? Ya mungkin ini yang dinasihati adalah adik mbak ya untuk move on dari laki-laki itu ya, karena laki-laki itu udah menikah, biarin dia hidup dengan kehidupannya dan sampaikan ke laki-laki itu kalau misalnya mbak bisa komunikasi bahwa pesan dari almarhum bapak ya nggak perlu diikuti lagi gitu ya, karena kalau pesan ini terus diikuti malah akan mengganggu keluarganya. Jadi mohon maaf aja. Ini mohon maaf ya, mungkin bapak saya dulu mengira kamu mau nikah dengan adik saya, makanya bapak saya berpesan demikian gitu ya. Tapi karena qadarullah kamu udah punya pasangan, udah punya keluarga, fokus aja ke keluargamu. Biar yang jaga adik saya gitu ya. Jadi disampaikan begitu. Jadi ini memang butuh proses ya move on bagi adik mbak dari laki-laki itu dan laki-lakinya ditegasin juga untuk nggak hubungin lagi ya. Mudah-mudahan segera menemukan solusi terbaik ya untuk adiknya bisa segera move on. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon sarannya. Jadi pas kita ada acara syukuran saudara ini bukan menghadap ke kita selaku yang punya acara, malah menghadap ke yang lain ya, yang masak, pergi ke yang belakang. Sampai mau pulang posisinya masakan belum matang, jadi belum bisa kita kasih bingkisan. Nah saat sudah matang kita kirimkan ke rumahnya, tapi malah bicara yang buat sakit hati. Sehingga sejak saat itu ayah saya tidak mau mengunjungi saudara ini, padahal selalu kami ajak untuk berkunjung ya. Kalau kejadiannya begitu bisa dari mbak saja mulai dulu ya, berkunjung ya, jalin hubungan baik dengan saudara ini ya, memaafkan gitu ya. Assalamualaikum, udah bagaimana forgiveness untuk inner child ya. Jadi inner child itu ya bagi yang mungkin baru dengar ya istilahnya adalah
inertial itu ada dua sebenarnya ya, ada yang bagus, ada yang nggak bagus ya. Dalam inertial itu ada namanya free child ya. Free child itu bagus ya, jiwa kekanak-kanakan kita yang kreatif itu free child tuh. Kalau hari ini kita kepikiran tuh hal-hal yang konyol gitu kan, hal-hal yang kreatif lucu itu free child, bagian dari inner child juga ya. Jadi nggak semua inner child itu buruk ya, nggak semua inner child itu buruk. Nah, yang buruk itu adalah inner child yang maladaptif ya. Kalau dalam dunia psikologi disebutnya maladaptif. Nah, itu disebut sebagai rebellion child ya, rebel ya, inner child yang memberontak. Misalnya nih waktu kecil ya pernah dipukul ya, pakai gesper sama orang tuanya. Padahal dia ngerasa nggak bersalah misalnya. Kan ada pemberontakan tuh. Nah, saat terjadi pemberontakan itu sebenarnya waktu kecil itu pengen ngomong sesuatu sama ayahnya. Ya, ayah saya nggak suka diginiin, saya kesal sama ayah, saya benci sama ayah, saya marah sama ayah. Pengen ngomong kayak gitu, tapi hal itu nggak kesampaian. Nah, ketika hal itu nggak kesampaian dan pada akhirnya nggak disampaikan sampai dewasa, dia itulah yang menjadi luka pengasuhan ya, atau inner child yang buruk tadi, yang maladaptif. Nah, caranya gimana? Ya caranya tadi dengan berbuat baik ke orang tua. Kalau kita nyampein lagi tuh waktu udah dewasa ke orang tua bisa saja sebenarnya. Ya, tapi ingat-ingat juga ya, bisa jadi malah orang tua kita jadi sedih dan sebagainya. Nah, cara menyampaikannya nggak perlu langsung. Ya, jadi misalnya nih Mbak Lia gitu ya, ingat-ingat nih kejadian bersama orang tua yang membuat tersakiti atau sulit dimaafkan. Ya, nah, lalu ingat-ingat kejadiannya. Lalu ketika mengingat kejadian itu bisa dengan terapi menulis ya. Tulis apa yang ingin disampaikan di saat itu. Ya, misalnya saat itu pengen teriak, maka tulis aja nih. Teriak, wah ayah jahat, ayah pemarah gitu kan. Aku kesal ayah, aku benci ayah, tulis aja. Ya, itu adalah bagian dari cara menterapi. Ya, jadi begitu ya Mbak kalau untuk inner child ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat ya kita bisa mengangkat tema ini secara khusus ya. Alhamdulillah udah 10:30 ya, udah 1,5 jam kebersamaan kita. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah hadir ya, tetap di grup. Insya Allah nanti ada rekamannya dan saya juga mau minta feedback dari teman-teman semua. Nanti ada form yang perlu diisi, teman-teman isi agar apa? Agar kedepannya Insya Allah ini akan menjadi salah satu program kita ya. Ini terakhir kita adakan, bukan terakhir ya. Pertama kita adakan Januari, ini yang kedua. Ya, jadi forgiveness yang kedua. Insya Allah nanti kita akan adakan lagi mungkin sebulan atau 2 bulan lagi. Jadi saya banyak minta feedback nanti ya di form lembarannya itu nanti saya akan kirim. Mudah-mudahan teman-teman berkenan ya. Insya Allah nanti juga akan saya kirimkan rekamannya. Ya, mungkin itu aja dari saya teman-teman semua. Mohon maaf ya atas segala kekurangan, kesalahan, mungkin pertanyaan yang dijawab kurang tepat dan sebagainya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan ya bagi yang menunaikan ibadah puasa ya. Saya nggak tahu ini muslim semua ya, tapi sepertinya muslim semua ya. Kalau misalnya ada yang nggak muslim ya berarti tidak menunaikan puasa ya. Itu aja dari saya teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.